فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk kepada tafsir ayat yang ke 130. Kalau di sini Al-Imam As-Sa'di akan menggabungkan penafsiran ayat ini dengan beberapa ayat yang setelahnya. Baik, kita baca dulu ayatnya dan kesimpulan-kesimpulan dari yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah tentang firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan siapakah yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Ini salah satu penafsiran, yaitu sesuai zahirnya man, yaitu pertanyaan, walaupun maksudnya adalah peniadaan nantinya. Yaitu maknanya berarti apa? Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sungguh demi kebesaran kami telah memilih dia di dunia. Istafaina menjadi apa? Mustafa, menjadi yang terpilih. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Il qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya mengatakan kepadanya aslim, yaitu apa? Jadilah seorang muslim, masuk Islamlah engkau. Bahasa Arabnya adalah aslim. Sebagaimana ucapan sabda Nabi SAW kepada para raja-raja yang dikasih surat itu, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau selamat. Dan secara bahasa aslim yaitu berserah diri, tapi ini memang sudah menjadi nama agama yang diridhoi. Makanya aslim artinya masuk Islamlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Ibrahim mengatakan, saya tunduk patuh kepada Rabbul Alamin, yaitu saya masuk Islam, karena Islam memang intinya adalah tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim mewasiatkan agama Islam tadi kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Ini Ya'qubu, yaitu apa? Berarti Ya'qub juga mewasiatkan itu. Setiap ayah yang baik akan mewasiatkan, intinya adalah setia dengan agama Islam. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Takdirnya adalah Yakub mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama ini. Istofa lagi. Jadi orangnya dipilih dan agama juga dipilihkan. Tidak perlu kita letih-letih memilih yang lain. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah orang muslim. Lalu bagaimana kita memastikan menjelang kematian kita tetap muslim? Kata para ulama, maksudnya adalah setiap hari sepanjang waktu engkau selalu menjaga keislamanmu. Bukan maksudnya ketika mau mati jadilah seorang muslim, bukan itu. Karena ini kata para fuqaha, taklifun bima la yutaq. Membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak dimampui. Kita tak tahu bila kita mati. Tapi gimana dikatakan jangan mati kecuali muslim, kecuali sebagai seorang muslim. Berarti maksudnya sepanjang waktu jaga keislamanmu. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut. Ataukah
Berarti ada kalimat yang tersembunyi. Buktinya am. Am ini dia tempatnya bukan di awal kalimat, tapi di ayat ini diletakkan di awal kalimat. Berarti ada kata-kata yang tersembunyi, ada pilihan. Apakah ini ataukah itu? Ataukah kalian menjadi saksi ketika Yakub dihadiri oleh kematian, yaitu tanda-tanda kematian sudah datang. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, berarti apa? Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Maka anak-anak Yakub mengatakan, kami menyembah sesembahanmu dan sesembahan ayah-ayahmu, nenek moyangmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kalau Ibrahim jelas ini adalah datuk, yaitu kakek dari Nabi Yakub. Kalau Ismail ini pakciknya. Kemudian apa? Ishak jelas ini memang bapak kandung. Ilaha wahida, satu sesembahan saja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang Islam kepada Allah saja. Jerma-jerurnya didahulukan, menunjukkan memang hanya menyembah dan tunduk patuh pada Allah. Kita tahu ayat ini masuk dalam rangkaian cerita Bani Israel. Maka Allah mengingatkan dengan rangkaian ayat ini bahwasanya perjanjian yang diambil dari mereka oleh nenek moyang mereka adalah mereka setia di atas agama Islam, yang mana Islam ini hanya memiliki satu sesembahan saja. Sementara prakteknya Bani Israel banyak yang durhaka dan berbuat kesyirikan. Maka diingatkan, perjanjian kalian dengan nenek moyang kalian bukan agama paganisme, bukan agama yang menyembah sesembahan yang banyak, tapi satu saja. Jadi kalau kalian mengklaim ikut nenek moyang, ikut tradisi nenek moyang, inilah nenek moyang yang sebenar, yaitu ahli tauhid. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka adalah umat yang telah berlalu. Khalat ay madad, telah berlalu. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian perbuat. Masing-masing akan menuai hasil tanamannya sendiri-sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Tapi kenapa diceritakan itu? Agar kita mengambil pelajaran. Jangan mengikuti jalan orang yang keliru, tapi ikutilah jejak orang-orang yang baik, agar hasilnya pun baik. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, makna dari wa may yarghab yaitu wama. Berarti apa? Di sini artinya memang penafian. Tidak ada yang membenci agama Ibrahim setelah dia tahu keutamaan agama Ibrahim ini, atau setelah dia tahu keutamaan Ibrahim, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Maksudnya adalah menjadikan jiwanya itu bodoh dan terhinakan, dan dia ridha dengan kerendahan, serta dia menjual dirinya dengan perniagaan yang tertipu, safqatil maghbun, yaitu apa? Yaitu transaksi orang yang tertipu, ingin cari kemuliaan tapi ternyata salah, menjual dirinya pada setan. Padahal Ar-Rahman telah membeli dirinya untuk mendapatkan jinan, mendapatkan surga, tapi malah dia rela jual beli dengan setan untuk mendapatkan niron, mendapatkan api-api neraka. Nah, ini tertipu orang yang seperti itu. Sebagaimana telah kita lewati, Bani Israel diberi kitab suci, lalu mereka malah membuang kitab itu di belakang mereka dan menukarnya dengan mempelajari sihir yang diajarkan oleh para setan. Jadi ini namanya apa? Menjual jiwanya kepada setan. Ini jual beli yang rugi, orangnya tertipu. Tapi berarti apa? Dia bodoh, memperbodoh dirinya sendiri, tidak setia dengan agama nenek moyang dia sendiri, yaitu Ibrahim. Sebagaimana tidak ada yang lebih lurus dan lebih sempurna daripada orang yang cinta kepada agama Ibrahim. Nah, ini kembali ke kaidah apa? Yaitu setiap penafian
yang ada dalam Quran itu berarti dia memiliki makna kebalikannya. Ketika Allah mengatakan tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri, ini menunjukkan sebaliknya, tidak ada yang lebih lurus dan lebih sempurna kecuali orang yang mencintai agama Ibrahim. Baik, berarti maksudnya apa? Agama Islam adalah sebagai puncak, sebagai sumber dari kelurusan dan kesempurnaan. Sebagaimana kalau berpaling dari itu berarti dia bodoh karena menjual dirinya kepada kerugian. Lalu Allah mengkhabarkan tentang keadaan Ibrahim di dunia dan di akhirat. Untuk di dunia, Allah berfirman tentang beliau, dan sungguh kami telah memilih dia di dunia. Di dunia sudah jadi orang terpilih, selalu dibimbing, selalu di atas fitrah. Yaitu kami pilih dia dan kami beri dia taufik untuk mengerjakan amal-amal yang dengan itu dia menjadi golongan orang-orang yang terpilih dan terbaik. Baik. Jadi apa? Akhyar. Kita tahu ikhtiar artinya adalah memilih. Akhyar orang-orang pilihan, orang terbaik. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Orang soleh tempatnya di surga, yang mana mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tertinggi. Alhamdulillah kita sudah melewati dalam daras malam dulu, di antara sebab naiknya derajat adalah amal-amal soleh. Kemudian ayat yang berikutnya Allah menceritakan sebelum itu ya. Dan dan ingatlah ketika Rabb-Nya berfirman kepadanya, masuklah engkau agama Islam, yaitu tunduk patuhlah hanya kepada Rabb-Mu demi melaksanakan perintah Rabb-Mu itu. Maka Ibrahim beliau satukan setelahnya qala. Lalu Ibrahim mengatakan demi melaksanakan perintah Rabb-Nya itu, aslamtu li rabbil alamin, saya tunduk patuh pada Rabbul Alamin. Maksudnya adalah sebagai keikhlasan, yaitu pemurnian, kepatuhan, ketaatan, dan sebagai tauhid, yaitu mengesahkan atau menunggalkan peribadatan, dan disertai dengan rasa cinta serta sikap kembali hanya kepada Rabbul Alamin. Baik. Makanya dalam ayat yang lain Ibrahim mengatakan inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya saya hijrah kepada Rabb saya secara jiwa dan secara fisikal. Memang itu dipraktekkan oleh Ibrahim. Maka tauhid untuk Allah adalah karakter Ibrahim. Betul-betul jadi bapak tauhid beliau. Kemudian beliau mewariskan karakter tauhid ini kepada keturunannya, dan dia mewasiatkan kepada mereka untuk memegang tauhid ini. Tetapi dari kalangan mereka mayoritasnya tidak mau taat. Dari kalangan orang Yahudi dan Nasara, yang taat adalah rata-rata adalah keturunan Nabi Ismail, ahli tauhid. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid tadi sebagai kalimat yang kekal di keturunannya. Dan kalimat tauhid tadi diwariskan di tengah-tengah mereka, saling mewariskan satu sama lain, mewariskan ke yang berikutnya dan berikutnya, sehingga sampai kepada Yakub kalimat tauhid itu. Maksudnya bagaimana? Ibrahim ke Ishak, Ishak ke Yakub. Lalu Yakub mewasiatkan itu kepada anaknya. Dan kalian wahai keturunan Yakub, ayah kalian tadi yaitu Yakub telah mewasiatkan kepada kalian secara khusus, maka wajib bagi kalian untuk menaatinya secara sempurna dan mengikuti penutup para nabi. Inilah hikmah kenapa Allah menceritakan wasiat Nabi Yakub menjelang kematian itu. Intinya apa? Agar orang-orang Yahudi yang memang waktu itu ada di Madinah dan seterusnya tentunya, mereka mengikuti Nabi yang terakhir, karena Nabi yang terakhir ini setia di atas tauhid dan diberikan dan menjadi kabar gembira Nabi Ibrahim sebagaimana telah kita lewati. Dan juga
telah, yaitu nabi terakhir dari Bani Israel juga memberikan kabar gembira tentang nabi yang ini. Maka kalau kalian mengaku ikut nenek moyang menyuruh untuk mengikuti nabi yang terakhir ini. Nabi Yakub mengatakan, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Yaitu kata Imam As-Sa'di, Allah telah memilih agama ini. Dan Allah, ini sama ya, ikhtarahu dan takhayyarah, sama artinya memilih, mencari yang terbaik lakum untuk kalian. Tujuannya apa? Rahmatan bikum wa ihsanan ilaikum, sebagai rahmat untuk kalian dan kebajikan kepada kalian. Jadi agama Islam ini adalah sebagai apa? Rahmat dari Allah dan kebaikan. Di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan rahmat yang melimpah. Kalau menyelisihi itu, dia justru akan mengalami kesengsaraan di dunia dan di akhirat, akan rugi yang terlampau besar. Maka tegakkanlah itu, ini makna qumu bihi, yaitu tegakkan agama itu. Dan hendaknya kalian memiliki sifat-sifat dengan syariat agama itu, yaitu apa? Mengikuti agama yang hanif, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, inilah sifat kalian, sifat orang mukmin. Lalu di sini beliau mengatakan wan sabihu bi akhlaqih, yaitu celupkan diri kalian kepada akhlak-akhlak agama ini. Kalau orang Kristen terutama ada istilah pembaptisan, ada itu yang dikatakan sibrah, yaitu ada celupan. Baik, celupan yang terbaik adalah celupan dari Allah, yaitu Islam dengan akhlak-akhlaknya, sehingga kalian terus-menerus berada di atas tauhid tadi. Maka tidaklah kematian mendatangi kalian kecuali dalam keadaan kalian di atas agama tauhid itu. Karena ini kaidah yang diambil dari hadis-hadisnya Hasan li ghairi, man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa hidup di atas suatu keadaan, dia akan mati di atas keadaan itu. Kalau emang sepanjang hidupnya biasa beramal soleh, nanti menjelang kematian mendapatkan taufik untuk melakukan amal soleh tadi. Berarti juga apa? Kalau sepanjang hidupnya dia biasa mentauhidkan Allah, menjelang kematian dia akan mendapatkan taufik untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sebaliknya yang dilakukan, maka sebaliknya itu yang terjadi. Dan ini kaidah yang sangat penting. Sebagaimana Anda baca di dalam cerita-cerita waqi'iyah, yaitu apa? Kisah nyata di Arab. Ada dua peristiwa accident, ada kecelakaan kereta. Lalu ada orang yang datang di situ untuk membantu. Ternyata apa? Orang yang di salah satu kereta itu, si pemandunya dalam keadaan sekarat. Ternyata dalam keadaan sekarat dia baca Quran terus. Padahal sudah sekarat, tak mampu bicara apa-apa, tapi mampu baca Quran. Dan dilihat di dekat-dekatnya itu ada rekaman-rekaman ceramah-ceramah, ada kitab-kitab dakwah dan sebagainya. Ketika diteliti sejarah orang ini, siapa dia, identitinya gimana, ternyata memang tetangganya bilang, oh dia memang orang yang rajin baca Quran. Ternyata menjelang kematian mendapatkan taufik untuk itu. Dan juga dalam buku itu disebutkan ada kisah nyata, ada bas yang tergulek dan pemandunya sekarat. Lalu ada orang datang berusaha menyelamatkan, ternyata pemandunya sekarat, tak mampu bicara apa-apa. Disuruh bilang la ilaha illallah, ternyata nyanyi terus sampai mati. Ternyata memang apa? Dia memiliki, kalau zaman dulu, kaset-kaset rekaman nyanyian. Ternyata ketika mati tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah karena sepanjang hidupnya biasa bernyanyi. Inilah kaidah yang disebutkan di sini, man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa hidup di atas suatu keadaan, dia akan mati di atas keadaan itu. Ini kaidah, dan terkadang kaidah itu ada perkecualiannya. Terkadang Allah kasih taufik sebelum mati dia masuk Islam, padahal sepanjang hidupnya dia agamanya lain. Seperti dalam kisah nyata juga disebutkan, ada seorang makcik yang dia kena saraton itu apa? Cancer. Nah, menjelang kematian ada seorang perawat ini di negeri kufar. Nah, dia menulis kisah-kisah nyata sebagai perawat. Nah, dia muslimah. Lalu apa? Makcik ini kemudian
dikasih ya, ditalkin. Keluarganya bilang iya sila, walaupun keluarganya sendiri orang Kristen. Ditalkin, makciknya tak mampu bicara karena dia cancer, tak mampu bicara sudah. Tapi dia menunjukkan ke langit dengan apa? Dengan satu jari telunjuk. Dan beberapa perawat yang lain bersaksi memang dia walaupun dia Kristen tapi dia suka pada Islam, dia tertarik ingin belajar, cuma mungkin apa? Waktunya tak cukup aja. Ini adalah perkecualian, sepanjang hidupnya dia agamanya lain tapi boleh jadi, dan Allah tahu isi hati orang itu pasti hatinya ada keinginan mencari kebenaran cuma belum dapat aja. Nah, menjelang kematian dapat taufik untuk selamat. Tapi secara umum kaidah mengatakan kalau sudah biasa melakukan itu menjelang kematian lidahnya akan menampilkan apa yang menjadi tradisi dia. Wa man mata ala syai' bu'isa alaih. Kemudian lafaz berikutnya dari hadis itu hadisnya sali ghairi, dan ini jadi kaidah juga, barang siapa mati di atas suatu keadaan dia akan dibangkitkan di atas keadaan itu. Dan dalil tentang ini banyak. Tentang apa? Orang yang mati dalam keadaan muhrim, yaitu apa? Ihram, maka dia nanti bangkit di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Orang yang mati di medan perang, mati syahid, nanti dibangkitkan dalam keadaan yaitu datang dalam keadaan berdarah-darah, tapi warnanya memang warna darah, tapi baunya adalah bau misik, dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.